Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandima Dimarta Amela dari kelas 11 IPS 3 absen 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Tujuan para penjajah mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dengan menjual rempah-rempah yang saat itu sangat mahal. Melihat banyak orang yang menderita, Soekarno dan lainnya bergerak untuk maju dan melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah. Pada akhirnya, perjuangan mereka pun menuai hasil. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah urutan kejadian sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, Jepang menyerang kepada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu. Sementara di Nagasaki, bom terjadi pada 9 Agustus 1945. Akibatnya, 14 penduduk Jepang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Pihak Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Kyarul Saleh, Ki Ewikana, dan Darwis mendesak golongan tua Soekarno dan Mohatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun, menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya, kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Kerawang, 16 Agustus 1945. Pukul 3 WIB. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo dengan golongan muda
tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Rumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maeda. Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Meli. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Naskah hasil proklamasi yang ditempatkan di Monumen Nasional. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dapat penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Drs. Mohatta, dan M. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah Sayuti Meli, Sukarni, dan Swediro. Sukarni menyusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Meli. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo Wilopo, Safarpringgodikdo Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan disusun dengan sambutan oleh Soewirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Moiwardi, pemimpin barisan pelopor. Pada akhirnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak dengan alasan pergerakan bendera sebaliknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjukkan Latif Hendra Ningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Soehoet untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih, sang saka merah putih, yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat itu bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Setelah upacara selesai, berlangsung kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntun Soekarno
mengulang pembacaan proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik atau NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu Soekarno dan Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandardinata dan persekutuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Peringatan 17 Agustus 1945. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan meriah. Mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, sampai upacara militer di Istana Merdeka. Seluruh bagian dari masyarakat itu berpartisipasi dengan cara masing-masing. Dengan mengetahui secara jelas dan rinci, serta kemauan untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia dan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, tentunya akan semakin menumbuhkan rasa kecintaan dan nasionalisme pada diri kita. Dengan mengingat perjuangan yang telah dilakukan para pejuang kemerdekaan, akan semangat untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang kita cintai ini makin berkobar. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Salam